Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai Ahmad Muzah beserta Ibu pengurus Yayasan Al-Qadiri, Bapak dan Ibu sekalian, Ketua Stikes dan pimpinan serta dosen Stikes Bakti Al-Qadiri, undangan sekalian serta anak-anakku, siswi kebidanan. Di sini Anda punya dua alma mater. Alma mater pertama adalah Sekolah Tinggi Bakti Al-Qadiri. Cuman kebetulan saja karena ini ada yudisium, jadi Anda menggunakan jaket Akademi Kebidanan Wirausaha dan Nusantara. Jadi Anda punya beban mental yang cukup berat, punya dua orang tua. Di satu sisi Anda membanggakan, di satu sisi ini adalah tanggung jawab. Buatlah kedua orang tua ini merasa bangga dan merasa bahagia. Orang tua itu akan bangga dan bahagia kalau bisa membuat orang tuanya itu mendengarkan anak-anaknya bisa berkiprah, bisa membantu orang lain. Bukan materi yang diharapkan oleh orang tua. Selalu saya ingatkan, jadilah lentera kehidupan bagi orang lain. Ada suatu kisah yang sangat mengharukan bagi saya, dan ini saya selalu ingat. Kisah itu sederhana. Ada seorang ibu yang melahirkan anak. Mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Tapi toh kalau ini terjadi, ini adalah sudah yang terbaik dari Allah. Seringkali apa yang menurut kita itu terbaik, tapi menurut Allah adalah bukan itu yang terbaik. Ceritanya sederhana. Seorang ibu melahirkan anak. Kebetulan dia tidak diberi panca indera yang sempurna. Kaki dan tangannya itu tidak sempurna, pendengarannya tidak sempurna, semuanya tidak sempurna. Anak ini kebetulan sudah umur 5 tahun, jadi meskipun terlambat dia bisa bicara. Dia ditanya sama ibunya, apakah nanti kira-kira kalau mau besar mau jadi presiden? Karena orang tua manapun juga dia ingin membesarkan hati anaknya. Jawabannya dia tidak. Apakah dia mau jadi dokter? Jawabannya juga tidak. Apa mau jadi insinyur? Jawabannya tidak. Terus kamu mau jadi apa? Saya ingin bisa memakai baju saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Perasaannya dia kalau dia bisa memakai baju, paling tidak ibunya bangga, paling tidak dia cerita sama orang lain, anakku sekarang sudah bisa memakai baju sendiri. Sekarang mari kita tengok pada diri kita sendiri. Kita punya tangan, kita punya telinga, semuanya sempurna. Bisakah kita membanggakan orang tua kita? Bisakah kita membahagiakan orang tua kita? Jawabannya harus bisa. Oke. Jadi ini yang harus kita terapkan pada diri kita. Di mana saja kita berdiri, di situ kita harus berpikir, apakah saya ini berguna untuk orang lain apa tidak? Suatu kebanggaan yang sejati adalah kebahagiaan apabila bisa membahagiakan orang lain. Ada sedikit juga cerita.
Jangan pernah bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Bekerjalah untuk belajar. Karena begitu Anda belajar, Anda akan selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh sederhana adalah ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu setiap dia melakukan pertunjukan, dia selalu minta upah. Meskipun demikian, ada contoh dari ikan lumba-lumba tadi. Tidak pernah ada ikan lumba-lumba yang belum melakukan pertunjukan minta makanan. Jadi mudah-mudahan Anda yang sekarang 95 orang tadi, mari pertama-tama mengucapkan Alhamdulillah. Ada satu lagi yang saya ingatkan, bahwa syukur itu bukan hanya sekedar Alhamdulillah. Ya, mari bekerja lagi lebih cerdas lagi, supaya apa yang kita dapatkan tadi itu bisa lebih lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya selalu berpikir bahwa pendidikan itu merupakan modal untuk bisa beramal pada orang lain. Tidak ada, ya, sedikit sekali orang yang bisa beramal tanpa ilmu. Ya, kalau toh ada itu amalnya enggak sebanyak orang yang punya ilmu. Apalagi ilmu itu diamalkan. Ya, saya pernah membaca seorang filosof Islam yang kebetulan dia itu tidak pintar baca, sehingga tulisannya itu yang banyak dibaca orang. Kalimatnya sederhana, ilmu yang tinggi tidak akan bermakna kalau tidak ada tindakan. Jadi kita kalau hanya berilmu tinggi saja nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kecuali kita melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu tadi juga tidak akan maknanya, tidak ada maknanya kalau tidak dilakukan dengan jujur. Jadi banyak orang yang melakukan kegiatan tapi tidak jujur, tidak bermanfaat untuk orang lain. Jujur pun juga nggak bermakna kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Ya, karena ikhlas itu akan memperlihatkan kejujuran kita. Kita bisa ngomong, sudah sholat, sudah. Ikhlas nggak tahu. Nah, akhirnya saya tambahin, ikhlas pun juga kurang bermakna kalau tidak disertai dengan kesabaran. Inilah yang menjadi moto Akbid WHN Malang. Jadilah bidan yang jujur, ikhlas, dan sabar. Segala sesuatu yang kita lakukan itu di mata masyarakat bukan karena kita pintar, tapi karena kita sabar. Banyak cerita keberhasilan bidan saya. Saya mohon maaf, saya punya bidan alumni baru, juga alumni sekitar tahun 2008. Dia punya praktek swasta, dia punya rumah bersalin sekarang. Rumah bersalinnya itu kamarnya sekarang 20 buah. Mobilnya itu 1 Fortuner. Saya betul-betul kaget sekali. Ya. Saya tanya pasien yang datang kepada beliaunya, mengapa ibu datang ke bidan ini padahal rumah ibu jauh? Jawabannya, karena bidan ini sabar. Sabar. Ya, ingat ya, Mbak, sabar. Oke. Nah, tentang sabar ini saya minta waktu sedikit saja gitu. Ada cerita, ya, namanya bidan, saya anggap aja bidan Suharti gitu, biar ini ingat kan, ya. Namanya bidan Suharti. Bidan Suharti ini sangat sabar sekali. Di suatu desa itu ada orang yang umurnya 45 tahun, sudah 20 tahun
kepengen punya anak. Orang ini sudah tua kecil sekali, ya. Anda sudah tahu kalau orang bidan kalau sudah kecil biasanya punya penyulit persalinan, begitu ya Mbak ya. Nah, bidan Suharti yang sabar tadi setiap ketemu dia bilang, sabar Mbak, nanti Allah memberi. Suatu saat pada umur 45 tahun tadi hamil beneran. Karena bidan Suharti yang sabar, alhamdulillah Mbak, ya, dia tidak bidan yang pintar. Kalau yang pintar kan mesti sok. Ibu ini gimana sih? Sudah tua kecil, hamil. Kan ini bidan yang pintar yang begini nih. Ya, karena sok pintar. Nah, kalau yang bidan sabar enggak, alhamdulillah Mbak. Setiap bulan konsul, ya datang periksa sama bidan Suharti. Bidan Suharti selalu sabar. Bagaimana Mbak kabarnya? Aduh sakit-sakit sini Bu, dan seterusnya kan itu. Enggak apa-apa Bu, sebentar lagi juga akan sembuh. Itu bawaan bayi Bu, Ibu nggak usah mikir. Enggak. Akhirnya pada 9 bulan 10 hari, ya, ketemu lagi ke bidan Suharti tadi. Beliaunya sangat sabar. Alhamdulillah Bu, sebentar lagi Ibu akan menerima bayi. Orang yang tadinya tadi membaca buku menurut bidan yang pinter, wah mesti bermasalah, mesti disesar kan gitu, ya. Ternyata karena percaya diri, ya, karena motivasi dari bidan Suharti tadi, nggak sampai 2 jam masuk ruangan, lahirlah bayi tadi dengan normal, ya. Allah itu punya 1000 jalan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin itu kan menurut manusia, ya. Jadi sekali lagi, jadilah bidan yang sabar. Oke. Jago tidak perlu, ya. Jadi orang yang melahirkan itu tidak butuh bidan yang jago, bidan yang sabar, ya. Jadi mudah-mudahan sedikit cerita tadi bisa membawa diri kita menjadi makin menghargai orang lain. Jangan pernah mengatakan kekurangan orang lain, ya. Allah itu memberi yang terbaik. Kita diberi seperti ini yang terbaik. Itu diberi seperti itu yang terbaik. Kalau Anda mencela orang lain, berarti Anda mencela Allah. Yang memberi mereka itu Allah, ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan bekal sedikit ini, saya tadi pertama matur nuwun Abah, saya sudah diberi amanah, saya diberi kesempatan untuk beramal, menularkan ilmu kita pada 95 mahasiswi ini. Mudah-mudahan kalau 95 ini nanti masing-masing punya pasien, ya, karena pernah saya tanya sama Bu Harti, Bu Harti pernah punya pasien sampai sekarang berapa kira-kira? Total pasien seingat Ibu berapa kira-kira? Bukan seluruhnya sampai sekarang. Oke, sudah. Ibu bidan Suharti itu sudah beribu-ribu. Jadi kalau saya punya 95 kali 1000 berarti saya nanti akan punya amalan, ya, 95.000 ibu melahirkan. Ya. Jadi ini katanya amal ilmu, ya, itu tidak akan pernah putus kalau itu diamalkan lagi, gitu, ya. Jadi kembali matur nuwun sekali ya Mbak. Mudah-mudahan amanah yang Abah berikan pada saya, meskipun tidak 100% saya bisa jalankan, ya, dan mudah-mudahan kembali Allah memberi jalan lagi pada saya, pada anak-anak semua, khususnya juga pada Abah, kesehatan Abah. Mudah-mudahan saya tadi diceritain, saya juga kagum, ya, bahwa semuanya itu dari Allah. Jadi ingat, jangan pernah, ya, kalau saya guyon, putus cinta itu biasa, ya. Kalau orang putus cinta itu biasa, ya. Nih kalau sudah putus asa itulah baru luar biasa, ya. Jadi Anda jangan
bertindak yang tidak benar karena disakitin laki-laki. Ya, ini sudah. Laki-laki itu jangan dimanja. Nah, buat dia yang nyari kamu, bukan kamu yang nyari laki-laki ya. Setuju? Terima kasih. Saya suka kalau punya ya anak perempuan yang mandiri. Bukan menganggap kita lebih dari laki-laki, enggak. Ini kalau ditinggalkan kita siap. Bukan minta ditinggalkan ya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan apa? Ya, tanpa putus, dan yang memutuskan hanya Allah. Bu, jadi khususnya kepada Ketua Stikes, saya juga matur nuwun sekali diberi kesempatan untuk beramal. Jadi mudah-mudahan amal Abah, amal para pengurus yayasan, amal para pejabat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Al-Qadiri, dosen, ibu-ibu, dan para dosen mendapatkan berkah, barokah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya atas nama Akademi Kebidanan Wirausaha Nusantara Malang, karena direkturnya kebetulan hamil sudah hampir 9 bulan, jadi tidak bisa datang kemari. Jadi saya selaku ketua yayasan, ketua pembina, mohon maaf ketidakhadiran beliau. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan setelah diperoleh izin Stikes Al-Qadiri ini mendapatkan jalan yang lancar, berkah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu percaya bahwa kalau orang itu jujur, orang itu ikhlas, orang itu sabar, mesti diberi jalan oleh Allah. Amin. Mungkin ada tutur kata yang dari kami pada waktu Bapak di Malang, anak-anak di Malang, perilaku kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Saya tambahkan sedikit, tadi Ketua Stikes sudah menyinggung ya, pendidikan tidak pernah putus. Bahwa dari D3 Anda tidak perlu ngambil S1. Karena apa? Kalau Anda ngambil S1, Anda paling tidak harus 2 tahun. Kalau Anda ngambil D4, Anda setahun. Untuk ke S2, sekarang ada jenjang S2 terapan. Jadi dari D4 Anda langsung ambil S2 bidang terapan, karena bidang ini adalah ilmu terapan. Setelah S2 terapan ada S3 terapan. Saya justru berdoa, juga berharap, juga mimpi dari 95 orang ini. Kalau saya hitung logika saya, mudah-mudahan tidak sesuai logika saya. Kalau Anda D4 1 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, berarti 6 tahun lagi. Mudah-mudahan saya mendapatkan SMS dari anak-anak saya 95 orang ini. Prof, saya di wisuda S3 di universitas ini, universitas ini, universitas ini. Banyak kesempatan. Kalau Anda baca di koran, dana abadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 15 triliun yang itu dipakai untuk beasiswa. Ya, dengan sendirinya beasiswa itu adalah untuk orang-orang yang terpilih. Jangan pernah rendah diri. Asal Anda usaha, Anda berdoa, semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda jangan pernah berpikir saya dari Jember, saya dari desa. Enggak, jangan. Alhamdulillah bagi Ananda Fitriwati Ningsih. Sini biar abang tahu kan itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti ya, saya nyebutnya tidak seperti Ratu Kecantikan, Abah. Ini dari atas ya, jadi ini yang paling cantik ini. Nah,
Yang kedua, Ananda Firda Anis Amelia. Ada, alhamdulillah. Ananda Java Nur Aini. Oke, alhamdulillah. Ananda Miftahul Jannah. Alhamdulillah. Ananda Ika Yeni. Alhamdulillah. Dan ini yang terakhir, tapi bukan yang paling jelek, tidak. Semuanya 95 orang ini Anda sudah melalui ujian yang berat dan Anda sudah mendapatkan peringkat yang terbaik. Ini yang keenam adalah Ananda Sintami Wulandari. Ini kalau saya mohon pada Abah, salaman dulu yang ini. Bukan berarti yang belakangan nanti salamannya lain. Ya. Jadi akhir kata, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.